tinggal administrasi yang memang masih kurang, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga dengan 75% setidaknya Habib Rizik punya sinyal positif untuk kembali ke tanah air. Ini rezim ini sudah dikuasai oleh para cukong-cukong politik. Oh guys, balik lagi bersama Henam. Nonton video ini jangan lupa subscribe dulu, kalau kalian suka amat jangan lupa like dan share, oke. Jadi terkait dengan berita yang beredar 75% ya Habib Rizik ya imam besar ya itu akan balik ke Indonesia. Sayangnya negara sangat yakin bahwa Habib Rizik sangat berbahaya untuk memimpin revolusi. Maka dengan ini sudah ada deal, kepastian bahwa 75% Habib Rizik bakalan datang ke Indonesia memimpin revolusi. Oke kawan-kawan sekalian, Tempo.com, FPI Front Pembela Islam persiapan penyambutan kepulangan Rizik Syihab sudah 75% ya yang gue sebut tadinya. Oke, Tempo.com, Jakarta, juru bicara Front Pembela Islam FPI Munarman mengatakan kepulangan imam besar Habib Rizik akan semakin dekat ke Indonesia. Oke, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab tiba di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jakarta Senin 23 bulan 1 2017. Jakarta, Kompas TV. Front Pembela Islam FPI disebut tengah-tengah mempersiapkan kepulangan imam besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia dari Arab Saudi. Jadi Front Pembela Islam sudah menentukan waktu untuk Habib Rizik akan kembali ke tanah air. Persiapan untuk menyambut Rizik Syihab bahkan diklaim sudah mencapai 75%. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara FPI Munarman. FPI sudah mempersiapkan kepulangan ini Habib Rizik Syihab. Persiapannya sejauh ini sudah mencapai 75%, kata Munarman di Jakarta pada Sabtu. Jadi kalau misalkan 75% berarti sudah positif ya, Habib Rizik akan segera ke tanah air. Jadi kita yang memang mencintai para Habib, ingat bahwa kita harus menyatukan pikiran yang positif sehingga kita bisa menentukan negara ini lebih baik. Munarman mengatakan kepulangan imam besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia sudah semakin dekat. Sebelumnya FPI mengklaim larangan berpergian terhadap Rizik Syihab oleh pemerintah kerajaan Saudi tersebut telah dicabut. Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan Rizik Syihab akan segera kembali ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah mendapat izin informasi langsung dari Rizik Syihab dari Arab Saudi. Jadi informasi ini benar-benar langsung dari Habibullah ya Rizik Syihab. Pada hari ini imam besar Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya, kata Sobri di Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2020. Sudah semakin dekat ya, insya Allah IB alias HRS imam besar Habib Rizik akan pulang sesuai waktu yang ditentukan, ucapan Munarman. Lebih lanjut Sobri menambahkan adapun proses selanjutnya yakni tinggal administrasi bayaran safar atau exit permit dari Saudi, pembelian tiket serta jadwalnya kepulangan ke Indonesia. Jadi tinggal administrasi yang memang masih kurang akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga dengan 75% setidaknya Habib Rizik punya sinyal positif untuk kembali ke tanah air. Buat kalian semua pendengar, bagi warga negara Indonesia mencintai Indonesia yang semakin lagi ya menjadi negara yang baik, negara yang menghormati asas Pancasila, yang memang negara harus menjamin adanya ya kedaulatan bagi rakyat, maka kita harus menyatukan pikiran kita yang positif untuk membangun negara yang memang sangatlah kacau ini ya, di rezim ini sangat kacau. Maka kita harus melawan ya aliran-aliran komunis. PKI sudah bangkit kawan-kawan. Maka dengan ini jangan kita dibodohi ya oleh rezim ini. Rezim ini katakanlah sudah dikuasai oleh para cukong-cukong politik. Oleh karena itu ya Rizik Syihab juga akan terbebas dari denda observasi senilai 30 rial ya, atau Rp 110 juta diklaim tak perlu dibayar. Jadi imam besar ya 110 juta itu ya sudah tak perlu dibayar lagi.
Bayangkan lebih lanjut, Agus dalam kolom lain tertulis muhalif atau pelanggaran undang-undang, adapun bentuk pelanggarannya adalah muhalif ziarah atau overstay dengan visa kunjungan. Selanjutnya Agus menambahkan ada juga kolom maklumat mukhalif atau dengan pelanggaran. Di kolom MRS tulis al-mukhalif. Sahabat pendengar sekalian, bahwa kita sebagai umat yang mencintai negara, kita harus melawan adanya rezim-rezim yang memang tidak melihat pada sisi adanya jurisprudensi hukum yang ada. Kalau hukum ini sudah dilanggar, ada undang-undang yang memang menguntungkan sebelah pihak, apalagi undang-undang Omnibus Law yang sekiranya adalah undang-undang yang buruk, undang-undang yang memang hoax, yang pemerintah saja, para legislatif saja yang belum menerima itu, mereka masih untuk ngotot untuk mengesahkan undang-undang, apalagi kita yang masyarakat yang tidak tahu. Maka dengan kehadiran Bapak Habib Rizik, mudah-mudahan memberikan perubahan besar buat negara kita ini. Dan kalian adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang baru masuk, janganlah kalian terpengaruh dengan rezim, karena di kampus-kampus banyak praktek-praktek liberalisme, komunisme dan lain-lain. Dan anak-anak sekolah kalian harus belajar tentang sejarah itu baik-baik, karena dengan sejarah perjuangan bangsa ini dengan sedikit demi sedikit ingin dihapuskan. Makanya Gatot dia ngotot tetapi yang kita ketahui Gatot dia mulai berbeda, dengan sedikit-sedikit dia mulai mengarah ke pemerintah. Nah, dalam hal ini saya tidak cukup banyak berbicara, tetapi kalau kalian punya kalian punya pendapat-pendapat yang baik, positif, kalian bisa komen saja, dan jangan lupa subscribe supaya kalian dapat notifikasinya. Dan juga bukan saya hanya sendiri di sini, tapi dengan teman-teman yang sudah hadir, yang siap membantu, yang mungkin mereka tidak terlihat di kamera ini, tapi mereka sedang menyaksikan. Dan kalau kalian yang memang mencintai negeri ini, kita harus dukung adanya kehadiran Bapak Habib Rizik ke tanah air. Demikian atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.